Hai, hari ini hari Sabtu. Nggak biasanya latihan di hari Sabtu karena pelatihnya hari Minggu berhalangan hadir, ada urusan. Jadi kita khusus hari ini latihannya hari Sabtu. Dan ini udah di lapangan Banteng. Ngopi dulu. Hari ini latihannya kemungkinan ngelanjutin yang minggu kemarin. Masih belajar tentang naskah. Nanti gue videonya. Mendung sekali cuy. Dan hujan. Ini kayaknya lagi ada bazar. Banyak makanan, minuman. Ada yang bingung nggak gue ngomong kayak gini? Ada pertanyaan nggak gue ngomong kayak gini? Kali ini salah satu faktornya adalah di adegan pertama atau scene 1 atau opening. Sorry, scene pra opening. Oke. Sini agak ngeri. Ibarat kata kayak contoh kita mau ngejual buah. Kalau packagingnya kita packingnya nggak menarik, orang kurang untuk ngelirik. Minimal orang tertarik dulu nih ngelirik nih, oh kayaknya bagus nih gitu. Jadi orang ada kemauan untuk coba menikmatinya, Hai, jadi ini udah selesai latihannya, udah maghrib, dan tadi gue pas latihan kurang videoin, jadi mungkin gue akan sedikit menjelaskan tentang bedah naskah yang dilakukan tadi. Terus BTW ini gue pun masih belajar ya, bukan berarti gue ngonten begini jadi terkesan menggurui atau gimana, enggak. Gue masih belajar dan masih banyak kesalahan. Jadi ya kita belajar bareng-bareng lah. Jadi tadi kita masih ngebedah naskah, kita masih ngepelajarin tiap scene-nya. Terus kita tadi ngebahas tentang scene 1. Nah, masukan dari pelatih atau Mas Joko lah. Dia bilang sebelum menghafal dialog kita, misalnya kita jadi Indri, dialognya ini segala macam, dan sebelum kita menghafal, kita harus paham dulu situasinya. Situasinya tuh kayak apa? Kayak misalnya di sini tuh ada siapa saja sih? Misal kita sebagai Indri ya, ini case-nya nih. Di sini ada copet syariah 1, ada Dewi, ada copet pengamen 1. Kita harus tahu nih siapa-siapa aja yang ada di sini nih. Terus lokasinya di mana, siang, sore atau malam, dan lain-lain gitu. Jadi kita paham dulu situasinya. Terus di sini kan ada tulisan Indri sedang membaca buku sambil duduk di samping orang yang bermain HP. Copet ngamen menghampiri Indri. Nah, di sini kan si Indri ini bakal kecopetan kan. Tapi Indri ini tidak tahu kalau misalnya orang yang diajak ngobrol sama dia tuh ternyata pencopet dan dia jadi korbannya gitu. Jadi yang harus diperlihatkan di sini adalah rasa tidak curiga. Karena di sini juga nggak ada tulisan kayak Indri curiga atau apa. Nggak ada tulisan, jadi nggak menggambarkan kalau Indri ini curiga ke si tokoh ini yang dianggap copet syariah. Jadi kayak ya udah, dia kayak permisi kak, boleh numpang duduk bla bla bla, oh sebelah situ kak. Jadi dia nggak ngerasa ada yang aneh lah sama orang ini, si Indri ini. Jadi kayak biasa aja. Lalu yang kedua kita baca lagi, copet syariah sedang sibuk dengan HP untuk menutupi aksinya. Copet pengamen lewat menghampiri Indri. Oke. Jadi dari sini kita bisa ngelihat kalau si copet ini pura-pura main HP untuk menutupi dia yang pengen ngambil HP atau dompetnya si Indri ini. Jadi dia di sini bisa dibilang si copet ini berakting juga lah ya, maksudnya dia sosok main HP biar nggak ketahuan kalau dia pengen nyopet gitu. Jadi POV-nya si copet ini yang namanya nyopet atau sorry.
Ya namanya nyopet atau melakukan hal jahat kan itu pasti dilakukan dengan dengan perasaan deg-degan kan, karena takut dipukulin, takut diapain segala macem. Nah, pemeran copet ini dalam hati harus tetap, walaupun acting harus tetap ngerasain tuh namanya deg-degan segala macem, tapi perasaan yang nggak diliatin pada penonton kalau dia deg-degan, dan dia juga di situ kan menutupinya dengan pura-pura main HP gitu kan. Jadi ini namanya manipulasi acting, di mana kita melakukan sesuatu padahal sebenarnya kita nggak suka dengan sesuatu itu. Kayak misalnya kita kerja nih, kayak kita punya bos, terus bos kita ngasih tugas mulu segala macam yang bikin kita jengkel. Cuman kan nggak mungkin kan kita tunjukin rasa jengkelnya itu ke dia, yang ada kita bisa dipecat. Jadi kita pasti ngasih ekspresi yang biasa aja, yang jawab dengan sopan nah ini yang namanya manipulasi acting. Jadi ya tadi sih latihannya kayak gini, kita ngebedah tiap scene segala macam, terus kita juga peragakan acting dari tiap scene ini. Jadi gitu sih. Jadi itu yang dipelajarin tadi pas di Sanggar. Tentang masih sama kayak minggu-minggu kemarin, kita berulang kali coba untuk bedah naskah, kita memperagakan acting dari setiap scene segala macam, masih kayak gitu, masih sama sampai mungkin habis Lebaran Haji mungkin bakal mulai syutingnya. Oke, cukup sampai sini aja. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.